Assalamualaikum, halo teman-teman, nama saya Nur Azza Asfari. Ini merupakan tugas individu dari mata kuliah Alat dan Mesin Industri Pangan. Di sini saya akan membahas mengenai blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Selamat menyaksikan. Blanching. Blanching adalah perlakuan pada buah dan sayur sebelum penyimpanan. Tanpa blanching, buah dan sayur akan dengan mudah mengalami kecoklatan. Blanching dilakukan untuk mendapatkan bahan pangan dari kualitas yang baik. Prinsip blanching yaitu pemanasan menggunakan suhu sekitar 75 hingga 96 derajat Celcius selama 1 hingga 10 menit pada bahan pangan dengan tujuan menghambat aktivitas enzim dan menghilangkan gas antar sel. Beberapa metode blanching yaitu yang pertama ada water blanching, yaitu blanching yang dilakukan dengan menggunakan cara perebusan. Yang kedua steam blanching, yaitu blanching yang dilakukan dengan cara pengukusan. Yang ketiga yaitu hot gas blanching, yaitu blanching yang dilakukan dengan menggunakan gas panas. Beberapa jenis perpindahan panas pada blanching. Yang pertama yaitu konduksi, di mana perpindahan panas melalui perantara yang tidak ikut berpindah seperti panci dan sebagainya. Yang kedua itu konveksi, yaitu perpindahan panas melalui perantara yang ikut berpindah seperti air yang digunakan pada perebusan. Yang ketiga yaitu radiasi, perpindahan panas secara langsung dengan api atau udara panas. Beberapa jenis bahan pangan yang dapat menggunakan blanching yaitu bahan pangan yang dengan mudah mengalami pencoklatan. Beberapa di antaranya yaitu apel, pir, kentang, dan sayuran hijau. Ini merupakan salah satu And I'm boiling water over blanching 2 pada flames and sayuran adding a hijau. good amount of salt. Now when you're blanching, you want to make sure that you add enough salt to where the water tastes almost like seawater or straight from the ocean. And that has a couple of reasons. Number one is it's going to help keep the green vegetables green. And number two, it's also going to season the vegetables. Now here I'm blanching off some spinach. And notice that when I drop it into the boiling hot water, it's going to turn a darker green than when it first goes in almost instantly. And what's happening is there's some gas bubbles and air bubbles that are contained within the spinach leaf that are collapsed as soon as they're dunked into the hot boiling water. An enzyme called chlorophyllase, which is responsible at temperatures below a simmer for breaking down the chlorophyll within the leaves and turning it a drab gray. Now, once your green vegetable or leafy green is to the consistency that you want, which a leafy green is wilted and a vegetable green is going to be al dente or still firm to the bite but soft, you're going to transfer it out of the boiling salted water into an ice water bath, which will help cool it down rapidly, preserving the texture that you're pulling it at and also helping to set the green color, keeping it from overcooking. And also, we were talking about that enzyme chlorophyllase. If you don't cool down the green vegetables rapidly enough, what happens is it drops into this window of temperature that activates the chlorophyllase enzyme, which is going to turn those beautiful green leaves or vegetables into an army sort of grayish green. Now, in particular with the spinach, once it's cooled down and the green color is set and it's at the texture that I want, I'm going to run some cold water over the top, and this is more to actually allow the ice to float to the top. And I'll go back and I'll skim the ice as it's floating on top of the water. And this is going to allow me to easily strain off the spinach and then pat it dry. Now, once you've strained your spinach or any sort of leafy green and allowed it to drip dry in the colander or the china cap, you're going to want to store it on a sheet tray or any sort of plastic tray and line it with towels. And here I'm using a kitchen towel, which is fairly lint free. You can also use paper towels, and you want to allow it to sort of dry itself by sitting in your refrigerator or your walk-in on a sheet tray in contact in a thin layer with the towels, and this is going to soak up any excess moisture. Now, the reason why you do this is because the next step is to then add this spinach into sautés, into soups. Pasteurisasi.
Pasteurisasi merupakan salah satu proses pengawetan bahan pangan menggunakan panas dengan suhu di bawah 200 derajat Celcius. Prinsip pasteurisasi yaitu pemanasan pada suhu sekitar 50 hingga 150 derajat Celcius dengan waktu tertentu yang tergantung dengan jenis produk dengan tujuan mematikan mikroorganisme pembusuk pada bahan pangan tersebut. Beberapa metode pasteurisasi yaitu yang pertama ada batch, yaitu pasteurisasi yang digunakan pada skala kecil, dan yang kedua ada continue, yaitu digunakan untuk pasteurisasi skala besar. Jenis perpindahan panas pasteurisasi melalui radiasi, yaitu perpindahan panas secara langsung dengan api. Beberapa jenis bahan pangan yang dapat menggunakan pasteurisasi yaitu bir, jus, susu, telur, dan es krim. Ini merupakan salah satu contoh pasteurisasi kalau pada teknologi susu. UHT atau ultra high temperature, artinya susu dipanaskan dengan suhu sangat tinggi sampai 150 derajat Celcius selama 3 detik saja. Proses ini lebih modern dan hanya butuh waktu yang singkat. Jadi nutrisi alami susu tetap terjaga deh. Sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses mematikan mikroba serta sporanya. Prinsip sterilisasi yaitu mematikan semua mikroorganisme termasuk sporanya dari alat maupun bahan pangan yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan. Beberapa macam sterilisasi yaitu yang pertama sterilisasi fisik, yaitu menggunakan perpindahan panas secara radiasi atau perpindahan panas secara langsung dengan api. Yang kedua yaitu sterilisasi kimia, yaitu menggunakan gas atau larutan kimia. Yang ketiga yaitu sterilisasi mekanik, yaitu menggunakan filtrasi. Sterilisasi digunakan pada bahan pangan yang memiliki kadar air yang cukup tinggi dengan menguapkan air yang ada pada bahan pangan tersebut sehingga dapat memperpanjang masa simpan pada bahan pangan tersebut. Berikut merupakan proses sterilisasi pada bahan pangan. Dicapai melalui perlakuan inaktivasi spora dengan panas dan atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang atau non-refrigerated selama distribusi dan penyimpanan. Sekian dan terima kasih.